Kita akan buka 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Supaya ayat ini jadi ayat yang pertama dalam kehidupan kita hari ini untuk kita belajar. Makin hari kita makin kuat di hadapan Dia. Ayat yang ke-20 ya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti siapa? Anak-anak dalam hal tertentu. Tidak semuanya. Karena Tuhan Yesus berkata, biar kita jadi seperti anak-anak. Saya ulangi, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Aneh sekali. Tetapi orang dewasa di dalam pemikiran. Saya ulangi lagi. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tetapi jadilah seperti anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang yang dewasa, artinya bersikaplah sebagai orang dewasa dalam pemikiran. Kalau saudara sudah baca warta gereja hari ini, saya nggak tahu Pak Gembala dapat cerita dari mana tentang satu keluarga dengan anak-anaknya. Ya, yang belum baca, nanti saudara baca, jangan sekarang ambil baca, nggak dengar firman nanti saudara baca sekarang. Biasakan kalau saudara terima warta Jumat langsung dibaca, jangan buat kipas-kipas saja. Saya pernah membuat survei, 96% anggota gereja tidak pernah baca warta Jumat walaupun diterima. 90% yang dibaca adalah laporan keuangan. Aneh, itu survei itu betul saya pernah buat. Nah, terus kalau namanya Samberi nggak masuk, marah pada bendara. Kenapa nama saya nggak masuk? Pada beli cuma 50.000 aja ribut. Maaf. Nah, jadi baca warta Jumat saudara hari ini. Bagaimana anak-anak itu? Saudara, yang menjadi penghalang utama kekristenan kita tidak dewasa adalah pola pikir kita belum jadi pola pikir yang dewasa. Mengapa Papa berkata bahwa yang harus diubah adalah pola pikir kita? Gunakan pola pikir anak-anak dalam kejahatan. Lama saya merenungkan ayat ini. Kenapa? Saudara, mari kita lihat. Sampai kira-kira umur 5 atau 6, 7 tahun, di antara umur itu, semua anak itu tidak pernah tahu mana salah, mana benar. Coba renungkan ini. Betul tidak? Mereka nggak tahu. Ini salah atau benar sampai umur 6, 7 tahun mereka masih belum tahu. Tergantung kondisi anak itu. Tapi sambil rata-rata. Maka itu kalau orang tua suka bentak anak waktu dia salah, atau dipukul di bawah umur 6 tahun itu, kita yang salah. Ketika mereka kita pukul, apalagi kita bentak dengan keras, mereka itu bingung. Kenapa? Ingat ini, anak-anak belum tahu mana salah, mana benar. Jadi apa yang mereka lihat, yang mereka dengar. Lagi sekali, apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar, itu yang dianggap benar oleh anak itu. Jadi kalau yang dilihat itu salah dan didengar itu salah, buat mereka tahu nggak ini salah atau benar? Tidak. Maka itu ketika mereka buat salah, kita bentak, mereka kan syok, saudara. Saya meneliti hampir 80% penyebab anak-anak itu bodoh dalam pelajaran. Saya bedakan 2 kata bodoh. Bodoh karena memang ada gangguan di pikirannya. Tapi ada bodoh yang belum tentu bodoh. Saya mau katakan ini kepada saudara. Anak yang nilainya jelek dalam pelajaran, percayalah belum tentu mereka bodoh. Anak yang nilainya jelek di dalam pelajaran belum tentu bodoh. Dengarkan ini baik-baik. Saya menemukan berapa bukti. Yang paling besar, dengarkan ini. Sepinter-pinternya anak, jenius, hebat, tiba-tiba ada masalah di hidup papa mamanya. Hampir tiap malam 2 orang ini ribut. Kalau nggak maki, pukul pintu, bentak. Saya mau tanya kepada saudara, sepinter apa anak ini? Dia bisa tidur nggak malam itu? Coba renungkan. Maka itu orang-orang tua, jangan egois kamu.
hanya untuk melampiaskan kemarahanmu. Kamu nggak lihat korbannya anak-anak ini. Bagaimana mereka bisa belajar dengan tenang kalau dua orang ini berkelahi terus? Coba jawab iya atau tidak. Maka itu orang tua, ini kita harus sadar betul. Yang kedua, itu kira-kira sekian puluh persen. Anak yang sering pilek. Sederhana ini. Anak yang sering pilek, saudara, itu nggak akan bisa tenang dalam belajar. Bayangkan, orang belajar itu harus nundukkan kepala. Nggak ada belajar begini. Coba jawabnya atau tidak. Nah, waktu pilek, bisa bayangkan, apalagi kalau sudah kena sinus, itu melelahkan waktu dia harus tunduk kepalanya, melihat dan membaca itu. Ya nggak enak sekali, dan itu mengganggu. Telinga sakit, gigi sakit, 3 daerah ini. Kita harus tahu, anak yang nilainya jelek belum tentu bodoh. Ingat itu baik-baik. Kita harus lihat apa yang terjadi dengan dia dan keluarganya. Baru pengaruh yang lain. Siapa yang menemani dia tiap hari di rumah? Karena yang menemani anak-anak ini punya peranan penting. Betul tidak? Kalau yang menemani ini hobinya nonton video nomor semuanya, ya sudah ikut rusak anak ini. Kalau bapak mama sibuk, hanya bisanya cari duit, tapi nggak tahu membawa kemana pada anak-anak ini. Bisa bayangkan, bagaimana mau belajar dengan pintar? Sejenius apa anak ini? Kalau DVD terus tiap hari, dan tidak tahu film apa yang ditonton, bisa bayangkan. Dan ada yang lain lagi. Maka itu, jangan pernah bentak anak kecil. Kalau Amsal berkata, hajar didik mereka, bukan diajar pakai pukulan, tapi diarahkan. Baca renungan dan ini bagus sekali. Itu sebabnya saudara, kita harus menjadi anak-anak dalam hal kejahatan. Aneh. Artinya apa? Waktu masih kecil, kalau anak itu mengalami kejahatan, anak itu sering lupa. Langsung lupa. Temannya nyakitin atau apa, dia lupa. Tapi kita sulit lupa kalau sudah dewasa begitu. Dia akan ingat terus itu. Maka itu banyak bukti. Orang Kristen susah hafal firman Tuhan. Nggak usah bilang jauh-jauh. Siapa ingat khotbah 2 minggu yang lalu? Tanggal 9 November. Siapa ingat? Khotbah, dengar khotbah apa? Awas buka catatannya. Saya nggak minta buka catatan. Contoh kecil aja. Betul nggak? Ini saya cuma tanya. Saya nggak berkata semuanya. Tapi kenapa salahnya tetangga, firman tetangga 16 tahun lalu masih hafal sampai hari ini? Jawab iya atau tidak? Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita nggak mau jadi anak-anak dalam hal yang jahat. Artinya anak-anak nggak punya ide jahat. Anak-anak tidak punya. Mereka itu polos. Itu sebabnya kita harus mengerti ini. Tetapi jadilah dewasa dalam pemikiranmu. Saudara, pikiran kita adalah kendali dari kehidupan kita. Kalau orang tanya, mobil, pesawat, kapal semuanya ada setirnya bukan? Nah, kalau orang tanya mana setir kehidupan kita, itu pikiran. Ya, remnya di mana? Hati. Jadi kalau pikiran dengan hati ini sinkron, hidup itu pasti aman. Seringkali dua ini nggak sehati, nggak sejalan. Pikirannya mau begitu, hatinya mau begini. Bingung. Nah, kalau kita bisa menang atas pikiran kita ini, maka untuk apa saja gampang kita tuh sejalan dengan Bapa kita. Ya, saya akan tekankan bagian ini. Tadi saya baca di warta. Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Batak, bahasa Jawa, ada tidak? Ayo kita buka sama-sama. Ternyata ayat yang saudara pakai itu ayat yang salah dalam bahasa Indonesia. Kita lihat Yeskiel 34 ayat 16. Ternyata sangat salah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris ya? Tolong. Oke, Edi kamu bawa. Nanti bacakan. Ada bawa bahasa Mandarin? Ada bahasa Mandarin enggak? Gak ada apa-apa saya tanya. Nanti pulang cari siapa yang punya kitab bahasa. Saya sudah ngecek dalam bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris.